Kita tentang pre-production. Saya akan mulai sedikit dari cara saya biasanya kalau mencari ide untuk sebuah film bagaimana. Saya adalah salah satu pembuat film yang sangat terinspirasi dari melihat kejadian-kejadian yang ada di sekitar saya. Jadi setiap kali saya ingin menulis sebuah skenario, apakah sebuah skenario yang saya tulis buat saya sendiri atau saya tulis buat orang lain, saya biasanya pergi ke tempat-tempat yang ramai orang, di mana saya bisa melihat banyak sekali karakter-karakter orang, dan biasanya saya suka pergi ke tempat-tempat di mana orang-orang itu lepas, tidak ada beban. Jadi mereka menjadi diri mereka sendiri, dari melihat kegiatan mereka sudah muncul inspirasi baik untuk karakter maupun cerita. Jadi saya sering bilang ke teman-teman bahwa saya mencari ide itu sering ke tempat-tempat yang ramai seperti terminal bus, stasiun kereta api, atau bandara. Karena orang-orang yang berada di tempat-tempat seperti ini mereka off guard ya. Jadi mereka tidak bertingkah laku seakan-akan ada yang melihat mereka, tapi mereka karena dalam waktu yang buru-buru menuju dari satu tempat menuju ke tempat lain, mereka biasanya menunjukkan karakter yang asli ya, yang sangat menarik. Dan saya biasanya memperhatikan mereka dan saya akan mengambil video. Tadi Ibu Vira bilang bahwa zaman sekarang orang lebih senang mengambil video ketimbang foto. Saya adalah salah satu orang yang memang senang mengambil video. Saya mengumpulkan video banyak sekali, satu hard disk mungkin saya habiskan dalam waktu sebulan untuk video yang saya shoot dengan smartphone. Beberapa orang-orang yang ada di sekitar sini, saya melihat ekspresi mereka dan kira-kira kalau misalnya saya menulis, mencari sebuah ide cerita, dengan melihat wajah orang itu akan muncul ide-ide. Dan nah biasanya setelah saya mendapatkan inspirasi untuk menulis sebuah cerita, saya akan langsung menuliskan ide tersebut. Nah, saya adalah orang yang kalau misalnya mengetik dengan teks itu kurang lancar inspirasi. Jadi saya harus menggunakan pulpen. Ini adalah contoh bagaimana saya membuat skenario, structuring, saya bilang. Ini nggak kelihatan ya, alhamdulillah karena ini kelanjutan dari Gundala. Jadi ini sequel dari Gundala. Kebaca nggak sih? Enggak kan? Aduh, kalau kebaca aku bisa dimarahin produser. Tentunya setelah structuring, ini adalah satu topik yang memang butuh pembahasan yang lebih dalam. Tapi setelah structuring, saya akan mengetik skenario. Tapi setelah saya tulis skenario, saya selalu membawa skenario saya ini dalam sebuah device dan akan saya revisi ketika saya bepergian. Karena kalau misalnya saya duduk dan saya mencoba untuk merevisi skenario saya, kadang-kadang nggak keluar idenya. Tapi kalau misalnya saya jalan-jalan malah coba dipercepat aja. Dipercepat. Ini kita sekarang ngomong masalah praproduksi ya. Kalau misalnya seorang sutradara sudah menerima sebuah skenario, tugas dari saudara adalah menerjemahkan bahasa skenario ke dalam bahasa gambar. Di kepala seorang sutradara, ketika dia membaca skenario, harus sudah muncul filmnya. Ini adalah syarat dari siapa saja yang ingin menjadi seorang sutradara. Kemampuan seseorang untuk mengubah apa yang ada dalam skenario menjadi sebuah film yang utuh di kepalanya adalah syarat yang mutlak dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi seorang sutradara. Jadi ketika saya baca, coba mundur lagi nggak apa-apa. Tutup mata, jangan terlalu lihat ini. Jadi kita akan begitu seorang sutradara diberikan skenario, langsung kebayang di kepalanya harus filmnya seperti apa. Dari mulai filmnya mulai, opening logo ya. Kalau misalnya Fox, gitu. Ya, film Wiro Sableng ya, Fox. Muncul si film yang sudah utuh ini di kepalanya, sutradara harus menerjemahkan apa yang ada di kepalanya kepada para kru. Biasanya seorang sutradara bisa berdiskusi kepada para kru, dia maunya seperti apa. Dengan menunjukkan gambar, apakah foto, apakah lukisan, untuk memberikan
gambaran kepada para kru nanti film yang dia inginkan seperti apa. Karena kita ngomong soal relatability, so actually the key is not the genre. Kalau misalnya kita mau bikin film genre apapun, the key is relatability. Misalnya, Nightmares and Daydreams adalah sebuah series science fiction. Kalau kita ngomong science fiction, Indonesia penontonnya sangat jauh dengan science fiction gitu. Kita nggak pernah berbicara sehari-hari tentang science fiction, di mana di negara lain mungkin kayak di Amerika atau negara Eropa sangat gampang sekali ngomong soal science fiction, materi science fiction gitu. Tapi di Indonesia kita bikin science fiction. Tapi the key is not actually the science fiction itself, tapi di cerita dan karakternya gitu. Kita ngomongin soal, seperti aku bilang tadi, ada masalah sandwich generation dalam sebuah rumah susun yang ukurannya cuma 3x5 meter, tapi hidup suami, istri, anak, dan ibu gitu. Dan bagaimana they have to cope with the situation. Atau ada sepasang suami istri yang tinggal di Bantar Gebang dan pekerjaannya mencari pemulung dan trying to get out of their life gitu, dengan mencoba untuk mencari jalan pintas. Pertanyaannya, ini dibenarkan apa tidak gitu. Jadi hal seperti ini yang dekat sekali ceritanya dengan kita, genre-nya science fiction bisa lumayan asing, tapi resultnya seperti misalnya Nightmares and Daydreams di Netflix, in less than 24 hours kita udah jadi nomor 1 di Indonesia gitu, dan di beberapa masuk top 10 di beberapa negara sampai Eropa gitu. Karena temanya universal, kita ngomong soal kemiskinan dan sebagainya, dan semua orang bisa paham, relate dengan itu, tapi diceritakan dalam point of view spesifik Indonesia gitu. So, it's very interesting karena setiap film itu hanya akan bisa menarik kalau misalnya bercerita tentang temanya universal, tapi diceritakan lewat point of view yang sangat spesifik di mana film itu diciptakan. Bagi orang, misalnya kita bikin film science fiction, ceritanya relatable, bagi orang Indonesia, kita bisa melihat, oh seperti itu ya kita hidup, dan mungkin akan ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk bercermin gitu, apa ada yang bisa kita perbaiki atau tidak. Nah, untuk orang yang tidak tinggal di Indonesia, mereka bisa melihat masalahnya sama yang mungkin juga mereka alami, tapi mereka diberikan perspektif yang segar, perspektif yang baru, dan mudah-mudahan dengan menonton film seperti series Nightmares and Daydreams, mereka bisa somehow find a way, new perspective on how to deal with their own lives gitu.